Oke, setelah kita melakukan analisis faktor, kita lanjut cek reliability dan validity. Caranya ke reliability analysis, patokannya di Kubernetes ya. Ini L1 sampai 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak ada, 10, 11, 18. Item, lanjut C. C-nya cuma dikit guys. C4 dengan C9, C4, C9, C10, 11, 12, 13, 14, 15. C4, C9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Oke. Terus lanjut ke CI. Sensitif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 tadi sampai 9. Set. Oke. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Oke. S. Stres. Stres dari dirinya. S1, S6, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8. Sampai hilang. Oh, lebih. S1, L1, 6. Satu aja. S1, 6, 10. Masih 1, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14. 12, 13, 14. 15, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30. Dan P. Nah, P dikit nih. P, enggak ada. P1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, dan statistik correlation. Waduh, lupa. Apa ya? Kita nyantek dulu. Nah, itu dia. Description dong, by item, by scale, ya kan? Scale item deleted. Terus apa lagi, Bu? Langsung continue. Oke. Nanti ini deh. Jeng. Oke. Nah. Oke, ada 56 responden valid, tidak ada yang missing. Kita lihat di sini. Nah, total statistik. Nah, di dua kolom ini adalah menunjukkan nilai validitas dan reliabilitas dari masing-masing indikator. Cara bacanya bagaimana? Kalian harus keluarkan dulu atau lihat rujukan Airtable. Airtable ini kalian bisa download dari Google banyak. Saya sudah siapkan.
Ini adalah contoh dari Airtable. Ya, rumusnya adalah degree of freedom sama dengan n dikurang 2. N dikurang 2n itu kan sampel. Tadi sampelnya berapa? Sampelnya kan 96 kalau nggak salah ya. Oke, 96 dikurang 2 berarti 94. Right? 94 ini menjadi nilai degree of freedom ya, 94. Dan karena kita menggunakan pendekatan 0,05, berarti di sini 94, 0,05, 0,2006. Oke. Sebagai hipotesa, jika nilai R hitung lebih besar dibandingkan nilai R tabel, jika nilai ini lebih besar dari nilai R tabel yang tadi 0,2006, maka indikator ini valid. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Ini 0,084 berarti lebih kecil daripada 0,2006. Oke, berarti ini nggak valid dan harus kita buang. Ya, banyak sekali indikator yang nggak valid ternyata. Saat ini L1, 2 ini nggak valid, nggak valid, nggak valid. Hanya yang valid nih 0,24. Ya, kan ini kan 0,20 kan ya. Oke. L8 valid, ini valid, valid, ini valid, valid ya. Jadi ini harus kita buang, guys. Oke, kita buang dulu tadi L1, L2, L3, 4, bawah L, hanya L8 aja yang aman. Terus nyaman, ini C9 kita buang. Kemudian ini ya, C10, C11, C10, C11, C11, C10, C11, 12, 13, 12 dan 13 kita buang. 12, 13 kita buang, C15 kita buang. Oke, ini aman. Ini satu. I11. I11 kita buang. Oke. Kemudian ini kita buang S8. S8 kita buang. Kemudian P1. P1 buang. P5, P7 buang. Nah, ini 204. Ini berapa ini? Tadi 2006. 20200 masih besar. Oke. P13. Terakhir P17. Oke. Di Airtable, setelah kita melakukan filtering, ini adalah filtering pertama kan, dimana kalau Airtable, R hasil lebih kecil dari Airtable 0,2006, ini harus kita buang ya. Setelah kita buang, kita lakukan analisa lagi, ini hasil yang kedua. Nah, ternyata hasil filtering kedua ini masih ada yang di bawah dari R hasil ini, masih di bawah Airtable ya. Masih ada 0,10, 0,096, jadi ini harus kita buang. Oke. Nah, ini sudah saya pindahkan supaya mudah buat kalian ya. Ini adalah filtering pertama. Ya. Kemudian nih kita coba filtering kedua nih. Kita masukkan rumus if. Tadi berapa ininya? Airtable-nya
adalah 0,2006 kan. Oke, kita pakai rumus if. If jika nilai R lebih kecil dari 0,2006, maka hasilnya tidak valid. Ya. Tidak valid. Sebaliknya, jika hasilnya lebih dari atau apa namanya, dia logiknya ya, atau lebih besar dari 0,2006 adalah valid. Itu cara rumus if ya, sekalian kalian belajar nih. Nah, berarti yang lebih besar dari 0,2006 ini hasilnya valid. Gitu. Jadi nggak jarang lagi mata nih, kita tinggal pakai rumus if. Jeng, oke, kita lihat. Nah, ini yang masih tidak valid ini berarti nilai R-nya masih di bawah 0,2006 ya. Contoh kayak gini tadi kan. Nah, tidak valid kan. Yang filter yang pertama lebih kecil daripada 0,2006, yang nggak valid. Yang lebih dari 0,2006 ini berarti valid. Oke. Nah, berarti yang nggak valid adalah, ini biar mudah kita melihatnya, kita buang lagi nih. P3, P6, P8, P9, P10, P11, P14, P15. Kembali ke sini, kita buang dulu sebelum kita lakukan uji normalitas Smirnov-Kolmogorov. Reliability analysis kan tadi ya. Oke, kita lihat contekan. Mana yang tadi nggak valid? Nggak valid ini P3 ya. P3 kan? P3, P6 dan lain-lain. P3, P6, P8, 3, 6, 8, 9, 10, 11. 3, 6, 8, 9, 10, 11. P3, kemudian 6, 3, 6, 8, 9, 10, 11. P3, 6, 8, 9, 10, 11. Oh, semua dong nih. Oke, kita lihat P3, 6, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita buang. Terus P14 dan 15. Kita buang. Oke, setelah kita buang, kita analisa lagi. Yang ketiga berarti. Kita lihat hasilnya di item total. Masih ada nggak yang lebih kecil dari 0,200? Harusnya, oh masih ada nih, C4. Oke, supaya gampang, balik lagi tadi. Kita copy dulu ke sini. Mantap ya. Oke. Ini item total 3. Biasa rumus if tadi 0,2006. Ya. Nah, ini kita pakai rumus if sama dengan if. Oke. Jika nilai ini lebih kecil dibanding 0,2006, berarti tidak valid. Sebaliknya, jika lebih dari 0,206 berarti valid. Apa kan? Kurang. Oke. Dah. Oke. Benar. Drag. Masih ada satu nih. C4 ya. Oh, masih ada. C4, P12, P18. Tinggal 3, apa gampang diapelin aja. C4, 12, 18.
C4 tadi P12 P18 oke. Oh, habis dong nih. Oke, kita uji keempat. Kita lihat item total. Masih ada nggak yang lebih kecil dari 0,2006? Nggak ada ya. Oke, kita pastikan supaya nggak jering. Item total 4. 0,2006. Sama dengan if jika ini lebih kecil dari 0,2006 berarti tidak valid dan sebaliknya. Oke, sudah valid semua. Oke, berarti hasilnya sudah selesai di sini. Valid semua, nanti tinggal di copy untuk dimasukkan ke interpretasi. Oke, jadi setelah kita melihat hasil yang terakhir, kita filtering 3 kali, hasilnya sudah valid, terlihat dari corrected item total correlation, sudah di atas R table 0,2006. Kemudian kalau kita melihat dari reliabilitas, ini sudah di atas 0,70, sesuai dengan patokan ya, literasi, bahwa jika di atas nilai Cronbach di atas 0,70 berarti datanya sudah reliable, sehingga variabel-variabel ini bisa dilakukan uji normalitas Smirnov Cosmogorov.